semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau membahas tentang suara penyanyi. Oke, sebagai penyanyi, kami hanya mengandalkan suara dan senyum. Iya, oke, kali ini saya mau bicara tentang suara saya sendiri. Dulu waktu masih muda, boleh dikata masih bisa lah suara itu. Tetapi sekarang sudah hancur lebur. Yang dulunya bisa tinggi, sekarang tidak bisa lagi. Berapapun lagu bisa dinyanyikan tanpa suara berkurang kualitasnya. Kalau sekarang dua aja sudah hancur lebur. Baik teman-teman, saya mau jelasin mengapa suara saya tidak bagus lagi. Nah, kadang kalau saya nyanyi, ada teman yang bilang, "Oh, suaramu tidak kayak dulu lagi ya. Tidak kayak suara Kak Rita butar-butar lagi, meliting," katanya gitu. Ya, kadang ada juga rasa sedih, tetapi lama-kelamaan saya sudah biasa kok, tidak apa-apa. Memang begitu adanya, saya menerima. Oke, ada 4 faktor mengapa suara saya rusak. Satu, saya pernah sakit-sakitan 4 tahun. Waktu masa remaja, mulai dari tahun 89, saya sangat sakit parah. Sampai dokter aja heran, tidak tahu penyakit apa katanya. Atau memang dokternya berrahasia, saya tidak tahu. Nah, selama 4 tahun saya tidak bisa jalan harus ditentek ya, harus dibantu jalannya, dan makan minum juga harus dibantu karena badan saya itu tidak bisa digerakkan, sakit semua, nggak tahu gara-gara apa. Nah, selama 4 tahun ya. Setelah itu, penyakit saya membaik ya, saya udah bisa jalan-jalan, pergi ke tempat-tempat teman, di tuk-tuk itu, di restoran teman, kami nyanyi-nyanyi di situ. Nah, kali itu saya coba menyanyi lagi sendiri. Wah, badan saya itu kayak bus, kayaknya darah itu meletup gitu, sakit banget. Wow. Tapi jantung saya itu kayak buah gitu. Saya merasa badan saya sendiri merasa aneh. Wow, ada apa ini? Dan saya juga takut ya. Nah, saya berhenti, tapi lambat laun nyanyi lagi dikit. Kembali lagi suaranya, tetapi memang tidak sebaik yang dulu lagi. Kata orang, saya tidak tahu ya, saya tidak pernah memperhatikan suara saya. Kalau nyanyi katanya nyanyi, mainkan terus, gas. Jadi itulah, tidak bisa lagi sebagus yang dulu. Memang bisa saya rasakan kalau narik yang tinggi tidak bisa lagi. Kalau dulu mainkan terus. Saya yang paling suka itu dulu lagunya Kak Rita butar-butar. Semua lagunya dia aku hafal. Aku tirulah. Cara-cara dia nyanyi aku suka, pembawaannya gitu. Wah, feeling ya. You feel it. Jadi mirip-mirip lah kata orang ya, begitu. Nah, itulah alasan pertama mengapa suara saya hancur, saya pernah sakit-sakitan. Yang kedua, sekarang saya divonis penyakit skill clear. Yang ada di sini itu loh, skill clear. Kalau kurasa apa namanya itu, kalau bahasa Indonesia gondok. Itu. Saya ada itu, tetapi sudah dinetralisasikan dengan obat. Saya selalu makan obat. Nah, obat ini akan membuat kerongkongan kita ya sangat kering. Jadi kayak gatal gitu loh. Obatnya itu bisa jadi kekeringan itu leher kita, kerongkongan kita itu, atau pita ya. Nah, itu kan berdekatan dengan pita suara ya. Kalau kering ya kerongkongan, berarti pita suaranya juga harus jadinya kering. Rahasia suara adalah harus dia basah ya, harus basah itu pita suara kita itu biar jadi enak dia, biar jangan kayak klep gitu ya. Nah, ini yang menjadi
menjadikan suara saya itu kalau sudah kering dia tidak bisa lagi, bagaimanapun itu tidak bisa lagi. Nah, itulah penyebab satu obatnya itu obat skid clear, obat gondok ya, supaya tidak besar dia di sininya itu kita dikasih hormon ya untuk menetralisasikan hormon kita. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga mudah-mudahan saya rasa ini yang ketiga adalah sakit mah. Kalau Anda punya sakit mah, ini akan merusak suara juga, karena sakit mah itu dari perut kita, perut besar kita itu ya. Jadi di sana banyak asam. Nah, asamnya ini bisa naik ke atas dan berhenti di kerongkongan kita. Ini asam itu bisa merusak pita suara, sangat merusak. Nah, kalau sudah di sini dia rusak lah, jadinya saya tidak tahu mengapa itu bisa berhubungan jadi merusak gitu ya. Dan selalu ada dahak di sini. Itu disebabkan penyakit mah. Jadi kalau penyanyi saya rasa banyak yang penyakit mah karena sebelum kita manggung sudah stres. Kita coba untuk tidak dilihat orang sudah stres. Tetapi sebetulnya di dalam diri kita ini stresnya setengah mampus. Tapi kita coba senyum untuk menutupi ya rasa stres itu. Ya harus, karena memang itu pendapatan kita ya. Nah, penyakit mah. Nah, ini seharusnya diobati dulu ya, supaya jangan merusak tenggorokan dan juga pita suara kita. Nah, mungkin orang tidak begitu banyak yang tahu bahwa sebetulnya penyakit mah akut bisa merusak suara. Nah, jadinya dia kayak keserek sih, kerek gitu, nggak bersih lagi karena selalu tergantung, lengket gitu loh. Nah, ini kalau memang penyebabnya adalah penyakit mah, ini akan susah. Yang pertama harus penyakit mahnya diobati biar berkurang ininya. Oke. Nah, yang keempat ya, ini adalah alasan yang lazim ya, karena sudah tua. Karena sudah banyak memang yang tua, tapi mantap suaranya, benar. Tetapi tidak begitu banyak lagu lagi. Yang bisanya 1, 2, 3 lagu. Nah, setelah itu tidak mampu lagi. Kami yang tua ini, tapi banyak juga yang masih bagus kalau mereka tidak punya masalah kesehatan. Ya. Nah, kalau mereka tidak punya sakit mah, tidak punya gondok skid clear, atau jantung atau paru-paru yang menyebabkan suara kita selalu lantang ya, tidak ada penghambat, biarpun tua, kalau tidak punya masalah kesehatan bisa tetap suaranya bagus ya. Nah, jadi alasan saya yang keempat, sudah tua, tidak mampu lagi, saya cuma bisa nyanyi 1, 2 lagu dan 3, 1, 2, 3. Lebih dari situ sudah mulai terasa kering dan terseret, tidak bagus lagi. Nah, power suara kita tidak keluar lagi semua karena akhirnya itu dia seperti kejepit ya. Kejepit akhirnya itu. Jadi power suara kita tidak lantang lagi. Pertama 1 lagu, yes, maju. Kedua, masih bisa. Ketiga, bisa, tetapi sudah akhir-akhir dari lagu itu sudah mulai dia agak tidak seindah yang pertama lagi. Ya, karena suara itu mulai kejepit. Nah, dan memang kalau kita sudah tua, pita suara itu sudah mulai merenggang atau ya tidak sekencang yang dulu lagi.
Nah itu mulai dia berkerut, jadi suara kita pun kayak kejepit jadinya. Oke baiklah teman-teman, jadi kalau misalnya ada perayaan-perayaan apa gitu, kalau saya diinginkan nyanyi, saya bilang 3 lagu aja cukup, tidak perlu lagi banyak-banyak karena bikin malu aja. Karena kan udah nggak bisa lagi menarik kalau udah lebih dari 3 lagu. Oke teman-teman, begitulah cerita saya mengenai suara saya yang tidak seperti dulu lagi. Agu amang suara mi dak songon julu beate meliting songon suara nih kakak Rita butar-butar. Oke teman-teman, begitu dulu ya. Bye bye, ciao ciao, salam dari Belgia, Horas Jalagabe.